لولا المربي ما عرفت ربي لولا أستاذي ما شيء عندي لولا أستاذي ما شيء عندي شكرت ربي على ما يؤتي كذا أستاذي علي شكري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah yafrahu alaina wa tuhal arifin wa yubaqiruna wa iyyakum fid din wa al-fatihah ila wahil awliya Amin. wa syuhada wa salihin wa ni'matul rasyidin wa ulama'il amilin aynama kanu musharikil ardil wa ghairil susul baruhi sayyidil muhajirin Allah بالنساء وسيدنا وفقهم مقدم محمد بن علي وعلى وصحبه وغرهم وثم إلى روحه سيدنا قبل الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخي علي بن عبد الله الوارث وأصوليهما وفروعهما ثم إلى رسولنا قبل الشهور الباب بلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب وصوله وفروعه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجب درجاتهم في الجنة ويقوم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح والدينا وقرباتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تغشى عبد الرحمة والمغفرة وعلى كل من صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat panjang umur sehingga semangat bertakbir di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah. Dimulai dengan ibadah ratib al-Aqtas. Mudah-mudahan dengan ibadah ratib Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, mudahkan rezeki kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bocor mana? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dalam ulangan Allah kasih kemudahan dalam ulangan. Nah, kita lanjutkan karena ada kitab ya. Kita lanjutkan berkaitan dengan wudu. Ya, berulang-ulang kita pelajari supaya menjadi penguat apa yang sudah kita tahu tempoh hari atau bulan yang lalu dalam pembahasan wudu ya, yang dikatakan rukun itu yang tidak boleh ditinggal ya. Ada 6 niat tentunya, kemudian membasuh wajah, dan berbarengan ketika membasuh wajah maka berniat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sebetulnya anggota wudu cuma 4 ya. Wajah, kedua tangan, sebagian kulit kepala, dan kedua kaki. Itu anggota wudu. Nah, berkaitan dengan wudu, ada fadilah yang Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya, ummati tud'auna yaumil qiyamati hurran muhajjalin. Nanti umatku akan diseru, akan dikenali ya di hari kiamat hurran muhajjalin, dari tanda
cahaya yang keluar dari wajah dan cahaya yang keluar dari kedua tangan, atau cahaya yang terlihat ya, pada wajah dan terlihat di kedua tangan. Ghurran muhajjalin. Dan Nabi, apabila kalian ingin ya memperpanjangnya, artinya terus-menerus ada itu ghurran muhajjalin, falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Artinya wudu itu ya tidak hanya untuk dikerjakan, tidak hanya untuk ketika sholat gitu ya. Jadi mau beraktivitas apapun, bekerja, sekolah, ya keluar rumah, ya itu berwudu. Jadi ya kita nih bertahun-tahun ngaji, beribadah, kalau bisa naik level sedikit satu tingkat di atas rata-rata. Artinya rata-rata umumnya orang tahunya wudu itu untuk sholat. Nah, kita berharap bahwa kita ini naik ke satu level yang lebih tinggi, apa? Bahwa kita berwudu bukan lantaran hanya untuk sholat, tapi apa yang kita kerjakan diawali dengan wudu, ya gitu. Kalau bisa jangan putus, ya kalau bisa jangan putus. Supaya apa tadi? Supaya ada sinar yang tampak, yang terlihat di hari kiamat kelak, ya dari wajah dan kedua tangan, dan itu dikenali oleh Nabi SAW. Gitu. Jadi kalau dalam surah Al-Ahzab itu bahwa umat Nabi yang tersahabat dan para umat Nabi itu ada tanda yang memang bisa dikenali. Ya, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu akan tampak. Simahum fi wujuhim, tanda-tanda di wajah mereka itu ada tanda min athari wujud dan athari sujud. Ya, disebabkan karena sujud hitam. Tapi yang dimaksud hitam yang zahir begitu ya. Artinya orang yang suka sujud, orang yang suka sholat, itu nanti akan terlihat tuh. Jadi memperkuat lagi atau dikuatkan lagi dengan wudunya yang benar, wudunya yang bagus, yang sempurna, ya apa namanya, wajahnya akan terlihat. Dan asar sujud itu, bekas yang tampak bekas sujud itu akan menjadi tanda nanti di hari kiamat kelak. Makanya ya usahakan wudu itu sempurna, ya artinya sempurna lebih di atas rata-rata gitu. Nah, kita sudah bahas tentang rukun-rukunnya. Yang malam ini akan menyampaikan tentang sunnah dalam berwudu. Yang pertama, sudah kita tahu ya, maitha fi'luhu wa la yaqamu tarkuhu. Sunnah itu sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Tapi itu kalau ditinggalkan makruh, terlebih waktunya banyak. Ya, nih Ustaz, ya. Wudu itu biar benar, wudu itu biar betul, biar sempurna. Jangan asal. Ya. Nah, sunnah yang pertama daripada wudu adalah memakai siwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Ya. Nah, sebetulnya siwak ini nggak tergantikan. Ya siwak yang kita tahu tuh. Ya. Dan hampir jarang banget orang terlihat atau berwudu sebelumnya bersiwak. Pakai siwak ya maksudnya. Asli siwak gitu, bukan gosok gigi. Ya, gosok gigi boleh silakan, tapi tetap gosok gigi itu tidak menggantikan kesunahan posisi siwak. Gitu. Ya. Karena memang siwak itu asli memang dari kayu yang kita paham tuh, kayu arak namanya. Kata Nabi, laula asyqa ala ummati la batuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika mereka mau sholat. Wudu termasuk. Jadi silakan mau bersiwak, mau sikat gigi atau minimal pakai jari. Apalagi jarinya kepala. Rontok tuh. Ya, nah, gitu. Ya, kalau orang di kitab lain itu bersugi-sugi gitu. Ya. Ini termasuk pada saat berkumpul ya, gitu. Jadi sebelum berwudu bersiwak atau sikat gigi. Yang kedua, membaca Bismillah, ya, gitu. Dimulai dari pertama menuju kedua telapak tangan. Jadi begitu, terserah. Wudunya dengan keran atau di bak, ya, yang banyak airnya, dikobok gitu, atau pakai keran
misalkan pada saat kaki tangan dicuci, nah, mulai bismillah, bismillah. Gitu. Tapi ingat nih, itu kalau berada di luar kamar mandi. Tapi kalau udah di kamar mandi, nggak boleh meredaksikan, melafalkan melafalkan kalimat bismillah. Pokoknya tidak boleh dilarang menyebut asma Allah dalam kamar mandi. Itu bagaimana dong? Nah, dalam hati. Ya. Tapi kalau wudunya di luar kamar mandi, disunahkan dulu keras, bismillah, minimal bismillah. Ya, atau mungkin kita di sholat di masjid kan kamar kerannya itu nggak jadi satu di tempat di tempat orang buang air besar, buang air kecil, terpisah dia gitu. Ya, itu bismillah minimal. Ya. Terus yang ketiga mencuci kedua telapak tangan. Ya, jadi pada saat mencuci kedua tangan di situ basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, berkumur 3 kali, gitu. Berkumur, ambil. Ya, mau 2 tangan, 2 telapak tangan, 1 telapak tangan, ambil kumur-kumur. Ya, barangkali kalau apalagi habis makan, ya dengan berkumur itu hikmahnya, dengan berkumur itu maka makanan yang tersisa yang nyangkut ada di sela-sela gigi itu ikut tuh, ya gitu. Apalagi kita misalnya nih sebelum wudu kita udah kumur-kumur pakai anak ke bawah tuh sama makanan, ya supaya apa? Supaya nantinya ketika sholat tidak ada lagi yang mengganggu pada saat sholat. Kalau sholat kan terlambat, kalau dia nggak bisa siasati bisa batal sholatnya. Makanya kegunaannya hikmah berkumur pada saat wudu itu mencegah makanan yang tersisa atau tersimpan di sela-sela gigi atau di yang bolong gitu. Berkumur 3 kali, ambil buang ke kiri gitu. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, istilahnya istinsyak dan istinthar. Ya, afdolnya itu berbarengan antara berkumur dan memasukkan air ke hidung gitu. Ya, ambil air, kumur, jadi sedikit buat kumur, sedikit buat masukin air gitu. Dihirup apa? Dihirup ya, dihirup tapi jangan sampai terlalu dalam, panas aja. Nah, jadi ya ambil sedikit buat kumur, sedikit sisanya setengahnya gitu katakan buat masukin ke dalam hidung, sedot keluarin lagi. Nah, itu kalau udah benar terhindar dari sinus gitu. Ya, ini juga jarang karena bahkan selalu kenceng nyedotnya, akhirnya malah balik tebus ke sana tuh kayaknya puyeng gitu. Jadi pelan-pelan. Yang pasti dan yang pasti nggak begini, air diambil begini. Ini orang pada salah paham nih. Yang dibangun masuk dari itu begini. Ini nggak ada sunnah ini. Yang sunnah itu wudu di air ditampung di telapak tangan, dihirup. Jadi satu buat mulut, kalian tuh kalau bisa sekalian mulut sekalian hidung. Tapi kalau nggak bisa juga, satu kumur dulu. Baru setelah itu masukkan air dalam hidung, pelan-pelan, balik lagi. Namanya istinsyak, istinthar. Istinthar itu memasukkan air dalam hidung, istinthar mengeluarkan air dari hidung. Air yang mana? Air yang tadi dimasukin gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya, itu berkumur, memasukkan air dalam hidung itu fadilahnya apa? Bisa membuang atau mengeluarkan kotoran dosa-dosa yang ada di mulut. Ya, ini kan mulut. Ya, apa sih namanya? Afatul lisan itu banyak nih. Ya, kejahatan itu banyak, lebih banyak dari mata, dari telinga. Kalau mata kejahatannya satu, memandang yang haram. Telinga kejahatan satu, mendengar sesuatu yang haram. Tapi mulut banyak, di sini ada ghibah, ada namimah, ada ujub, ada sum'ah dan sebagainya. Maka dengan berkumur itu bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa yang tadi, dosa-dosa mulut, ya memaki, mencaci, mengumpat, ngomong kotor, ngomong cabul, ngomong ini, ngomong itu segala macam. Itu air yang dimasukkan ke mulut itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi, kita seseorang di antara kalian mendekati air wudunya, lalu dia berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan membuangnya, kecuali keluar dosa-dosanya dari dalam hidungnya bersama air tadi. Secara zahir airnya keluar,
tapi secara batin dosa ngikut gitu ya. Coba tuh kalau orang wudhu sampai 5 kali, 5 kali dia berupaya menghilangkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung gitu. Apalagi sih misalnya dia wudhu, hobinya wudhu walaupun nggak lagi sholat gitu. Ada kawan tuh dia kerja nih, kalau kerja di belakang rumahnya wudhu, ya urusan nanti di perjalanan batal karena segala orang lain atau buang angin, begitu sampai kantor dia wudhu lagi tuh. Sampai ya begitu dia kena fitnah, main becek-becekan mulu padahal dia wudhu gitu. Setiap dia batal dia wudhu, dia batal dia wudhu begitu, nggak batal wudhu. Artinya orang kalau punya wudhu biasanya ya, biasanya itu udah paham diri ya. Dia ingat kalau dia punya wudhu maka hal yang nggak baik nggak akan dikerjakan. Dia punya wudhu maka hal yang perkataan yang tidak baik tidak akan diucapkan. Kenapa? Punya wudhu. Coba kalau nggak punya wudhu, ya kan nggak ingat situ-situ ya. Bahkan ada orang yang wudhunya itu 1 kali wudhu buat 3 waktu. Berapa lama dia bertahan wudhunya itu? Dari zuhur, asar, maghrib dalam 1 kali wudhu. Wudhu zuhur dipakai buat asar, buat maghrib, selama ini dia nggak batal. Ya, tapi boleh yang namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, kita belum batal. Ya, apa namanya sholat maghrib, sholat isya, kita belum batal, sunnah tuh wudhu lagi. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, tapi niatnya bukan ngangkat hadas. Kenapa? Karena pada saat berwudhu dalam keadaan tajdid itu hadasnya sudah dia tidak dalam keadaan berhadas, suci. Terus bagaimana niatnya? Nawaitul wudhu lillahi ta'ala, gitu aja. Kata Nabi, tohara ala tohara, nurun fawqa nur, nurun ala nur. Orang yang berwudhu di atas wudhu, artinya orang yang berwudhu pada saat masih dalam berwudhu, ya maka seperti apa? Cahaya di atas cahaya, gitu. Ya. Terus yang berikutnya yang karena mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang. Kalau yang wajib begini, mau di sini boleh, mau di sini silakan. Yang penting bukan di jidat. Ini yang wajib di sini. Yang wajib cuma yang wajib itu menyapu, masah itu menyapu. Ya kalau ghasal lepek, kalau masah enggak. Nah sunnahnya itu menyapu atau mengusap seluruh kepala. Ambil air yang baru, ambil, taruh jempol di sini, begini, balik begini, bukan begini kaki, ambil, giniin, kemarin, balikin, kemarin. Itu Nabi begini. Ya riwayat itu Nabi menyatakan, diriwayatkan Nabi itu kalau wudhu membasuh seluruh kepala, yang itu rangkaian sunnah, ambil air yang baru, kemari, ke belakang, tarik lagi ke depan. Gitu, itu sunnahnya. Ya. Mengusap seluruh kepala dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang, ditarik lagi ke depan gitu. Ya. Nah, itu apa namanya? Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Dia melihat Rasulullah SAW itu wudhunya kayak begitu. Ya. Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang dan belakang ke depan. Gitu, ya. Terus yang ketujuh, mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air yang baru. Ya, jadi mengusap telinga bukan wajib, tapi sunnah, luar dan dalam. Jempolnya buat bagian luar, telunjuknya buat bagian dalam. Gitu, ambil, gitu, ya. Selesai 3 kali, gitu. Akhirnya, ambil selesai nih, ambil yang baru, gini. Tekan, udah tuh, gitu, ya. Terus nomor 8, membasuh jenggot yang tebal atau memasukkan air wudhu ke dalam sela-sela jenggot dengan jari tangan. Kalau misalnya punya jenggot yang tebal, yang lebat, ya maka membasuh jenggot yang tebal itu sunnah hukumnya, ya. Atau memasukkan air wudhu ke dalam sela-sela jenggot, ya gitu. Tapi kalau jenggotnya tipis begini yang wajib terus gitu. Kalau tebal kan cukup, nah, sunnah begitu. Yang ke-9,
mencuci sela-sela tangan dan kaki. Ya, jadi begitu basuh. Ini kita yang jarang ya, jarang. Kadang lupa kalau di teori gak ingat, begitu praktek lupa. Gitu ya. Selesai. Gitu tuh. Nih. Gitu. Gitu ya. Kaki dimulai dari kelingking yang kanan, pakai kelingking yang kiri. Pakai kelingking jari tangan yang kiri. Gitu. Ini misalnya kaki, ini tangan. Dari sini ngambil ini, dari bawah. Gitu. Ini bukan susah benar, Anda pernah ngalamin jatuh, ya, gitu, itu tuh, ya, bukan dari bawah, bukan dari atas, dari bawah sunnah itu, kelingking, pakai kelingking itu, tadi yang kata kaki kiri, kaki kiri, pakai yang kanan, begitu, ya, tuh mencuci sela-sela tangan dan kaki. Yang ke-10, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Jadi wudhu itu sunahnya dahulukan yang kanan atas kiri gitu. Kanan dulu basuh baru yang kiri. Kemudian yang ke-11, yang 10, yang 11 membasuh dan mengusap semua anggota wudhu 3 kali. Maksudnya 3 kalikan basuhan, baik itu pada wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, itu hukumnya sunnah 3 kalikan. Wajibnya sekali. Ya, gitu. Terus melebihi pengusapan kepala, begitu pula kedua tangan sampai ke atas siku dan sampai di atas mata kaki. Ya, gitu. Ini yang dibilang siku warna itu kemudian marfik mirfak, mirfak tuh siku. Tapi wajib sampai melebihin. Ya, karena kaidahnya malayatin berwajib bilabihi fahuwa wajib. Wajib itu tidak sempurna. Ya, malayatin wajibu tidak sempurna sebuah kewajiban. Ya, malayatin wajib bilabihi kecuali dengannya maka dia jadi wajib hukumnya. Jadi kemarin ini, gitu. Dalam Quran disebutkan mirfak, tapi lebihin. Kayak gitu. Melebihkan sama berlebihan beda ya. Kalau melebihkan sunnah, berlebihan makruh. Ada berlebihan boros, gitu. Kemarin ini. Kesikap kemana udah bahas enggak sampai sini aja cukup. Ya, terserah mau begini maksudnya, mau dari atas bawah silakan, ya. Atau gantian besok ntar untuk yang sholat ini begini ambilnya. Tapi sunnahnya dari atas nih, dibilangnya atas bukan ini. Yang dibilang atas tangan itu bukan ini, tapi ini. Tangan itu dimulai bukan dari pundak tapi dari jari. Dari jari sampai pundak namanya tangan nih, lengan. Lengan nih. Tangan ada telapak tangan, ada jari, ada pergelangan tangan, ada lengan, ada siku nih. Nah, satuan yang tadi itu namanya tangan. Ambil begini. Insya Allah kalau jatuhnya begini nih, itu semua kebasuh, balikin, mari ambil lagi gitu. Terus sampai 3 kali gitu. Ya. Jadi melalui pengusapan kepala, ya kedua tangan sampai siku dan juga kaki sampai mata kaki. Mata kaki batasannya, ya, wabsahu birusukum warjulakum ilal ka'bain sampai mata kaki, tapi lebih di atas. Yang makruh kalau sampai lutut. Ada wudu begitu, ada orang berwudu begitu sampai kaki, dengkul-dengkulnya dibasuh. Ya, apalagi di masjid. Pakai sarung, enggak pakai daleman, pakai sendok doang. Diangkat tuh, ya Allah. Itu makruh tuh begitu. Ya kadang-kadang juga miris juga kan orang wudu soal ibadah tapi enggak paham. Ya yang aman apa ya? Aman udah wudu dari rumah. Ya gitu. Kecuali kalau di perjalanan atau di tempat yang kita bukan di tempat kita tinggal, di masjid yang tempat kita tinggal. Kalau masjid yang kita masalah biasa, ya misalnya nih, udah wudu dari rumah berangkat, udah wudu, enak kalau masuk ke masjid, gitu, aman juga. Ini kadang-kadang ngantri wudu, sarung sampai diangkat tinggi-tinggi itu, yang lutut kemana-mana. Nah, apa kalau misal orang laki semua, walaupun di hadapan orang laki, gitu, ya, Yang ke-13 membaca doa setelah selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sudah bertaubat dan jadikan aku termasuk orang yang
suka mensucikan diri. Ya sunnah lagi setelah itu baca surat Al-Qadar. Selesai ya doa wudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Ini kalau keadaannya waktunya masih banyak. Ya. Tuh, yang begitu kita jalan juga kayak ini gitu. Artinya wudu minimal syarat dulu waktu sholat itu. Ya. Oke. Ya. Nah, begini. Kalau kita buka kitab yang fikih, ya kita fikih, maka didapati para ulama telah membuat batasan dan klasifikasi hukum wudu. Mana yang hukumnya wajib dan mana yang hukumnya sunnah. Yang wajib, ya, itu pada saat seseorang akan melakukan hal-hal, misalnya melakukan sholat, berarti hukumnya wajib wudunya. Ya, satu paket. Ya, baik itu sholat sunnah, sholat wajib maupun sholat sunnah, begitu. Ya. Terus menyentuh mushaf wajib tuh berwudu. La yamassuhu illa mutahharun. Mushaf ini lembaran nih. Ini mushaf. Artinya isinya Al-Quran nih, lembaran Al-Quran. Ya, kita mau pegang ini wajib punya wudu. Gitu. kecuali darurat. Waktu jalan di tengah jalan kamu mushaf lembaran Al-Quran tercecer di jalan. Kita nggak punya wudu. Udah saat itu ambil, selamatkan, ditutup mushaf, taruh di atas yang tinggi. Dan pada situ kita belum punya wudu. Itu mushaf aja masih wajib wudu, apalagi satu Quran. Sekarang bagaimana kalau Quran terjemah depan agama, misalnya, ya? Nah, kalau Quran terjemah itu boleh menyentuh, memegang, membawa dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak berwudu. Kenapa? Karena dia lebih banyak bahasa yang lainnya. Atau kita tafsir Jalalain, kitab tafsir Marwazi, kitab yang ada Quran di dalamnya dan kebanyakan yang bukan Quran, maka itu boleh gitu. Nah, tapi kalau murni Quran, pure Quran itu nggak boleh, ya gitu. Hati-hati tuh ya gitu. Sampai kalau sana itu Quran ada di dinding, ayat kursi Quran gitu. Nih, ya, gitu. Gimana? Wajib nggak berwudu pengen gitu tuh? Ya, ayat kursi kan ya? Iya. Quran kan tuh ayat kursi. Wajib nggak berwudu kita pengen gitu? Ini bawa pernah nggak punya wudu, boleh lo bermain aja. Mesti tuh. Meskipun tulisan Al-Quran itu hanya ditulis di atas kertas atau di dinding atau ditulis di pada kertas itu ya. Itu kebanyakan para ulama. Artinya gini, ada minoritas ulama itu berpendapat nggak wajib berwudu pada saat melakukan seperti kayak mushaf ya kayak begitu. Nah sekarang tinggal kita nih mau pilih yang mana gitu ya. Tapi kalau kita mau ambil pendapat yang wajib hukumnya berwudu pada saat menyentuh mushaf, apalagi membawa gitu ya. Terus tawaf, nah gimana nih tawaf? Sekarang teman ya, pada wudu menurut mazhab Syafi'i menyentuh kulit, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak ada dinding. Sekarang bagaimana nih? Tawaf itu orang banyak, umrah apalagi haji, sepertinya susah menghindar tuh atau menjaga gitu. Kalau bisa tidak batal karena tersentuhan dan kita berpegang pada Syafi'i silakan. Tapi itu selama di sana batal nggak? Selama batal nggak? Kesenggol orang.
Iya, ini enggak tangannya. Kita menjaga orang perempuan ya, mahal mahal orang lain, negara lain segala macam nenggol, batal. Nah sedangkan udah di depan Ka'bah, wudu di mana? Kalau wudu lagi ke belakang lagi, kan jauh tuh. Nah saat itulah yang dikatakan boleh talfik. Dia berbeda mazhab dari Imam Syafi'i kepada imam yang berpendapat tidak batal wudu karena bersenggolan lawan jenis. Gitu. Ya biasanya kalau di manasik itu dari ada informasi itu dikasih tahu. Ya karena memang ya nggak bisa dikondisikan kita nggak batal wudu karena bersenggolan. Gitu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat mazhab Imam Syafi'i bahwa wajib berwudu pada saat tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, gitu, baik dalam rangka haji maupun umrah, gitu, ya. Nah, wudu yang hukumnya sunnah nih, satu diantaranya tadi yang sebutin, mengulang wudu untuk tiap-tiap sholat, meskipun belum batal, namanya tajdidul wudu, gitu, ya. Terus mau tidur, ya Allah, jujur aja Anda nggak pernah, ya, dulu masya Allah gitu. Pokoknya dari kamar mandi nggak pernah nggak wudu, dari kamar mandi buat kecil nggak pernah nggak wudu. Sekarang susah banget, malas minta ampun. Ya istiqomah itu berat. Nah, sunnah wudu pada saat mau tidur, ya gitu, ya. Sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci, gitu.